Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Komala. Saya perwakilan dari asisten dosen Laboratorium Farmastika Dasar. Nah, sebelumnya teman-teman, untuk tahu apa itu lab farmastika dasar, yuk kita masuk dulu ke labnya dan lihat apa aja sih yang ada di dalamnya. Yuk. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke labnya, yang harus kita lakukan adalah menggunakan APD lengkapnya dulu. Nah, APD lengkapnya itu terdiri dari jas lab. Nah, setelah pakai jas lab, kalian juga harus pakai sepatu lab. Nah, untuk kalian, terutama laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan kerudung, kalian juga jangan lupa untuk menggunakan high cap. Tapi bukan berarti yang pakai kerudung tidak menggunakan ya. Jadi semuanya harus menggunakan high cap ini. Dan juga jangan lupa menggunakan sarung tangan handscoon yang disesuaikan dengan ukuran kalian. Dan jangan lupa menggunakan masker sebelum kalian masuk ke praktikum ya. Semua barang dan APD sudah siap, yuk sekarang kita langsung masuk aja untuk praktikum di lab farmastika dasar. Sebelum kita mengerjakan resep, kita harus melakukan perhitungan dan mengkaji dari resep yang telah diberikan oleh dokter terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah ada resep. Theophylline 75 mg, phenobarbital 15 mg, Buscopan, Datoras dosis numero 10, Signa 3, Dedepulv 1, Pro Elisa 15 tahun. Nah, untuk mengerjakan resep ini, terlebih dahulu kita harus menentukan TM dari Theophylline dan juga phenobarbital di Farmakope Indonesia 3. Di halaman belakangnya tuh biasanya adanya. Nah, di sini ada nih TM dari Theophylline-nya 500 per 1000. Sekarang kita hitung untuk satu kali pakainya itu sama dengan 15 per 20 dikalikan sama 500. Itu hasilnya adalah 375 mg. Nah, untuk satu harinya itu sama dengan 15 per 20 dikali dengan 1000. Jangan lupa satuannya. Ini hasilnya adalah 750 mg. Nah, untuk dosis pemakaian satu kalinya itu sama dengan berarti 75 kurang dari 375 mg. Untuk satu harinya berarti 3 dikalikan 75 mg itu sama dengan 225 mg kurang dari 750 mg. Nah, setelah kita hitung DP-nya ini, kita hitung persentase TM-nya. Untuk satu kali pakai itu berarti sama dengan 75 per 375 mg dikali dengan 100%, itu hasilnya adalah 20%. Dan persentase TM untuk satu harinya itu sama dengan 225 mg per 750 mg dikalikan 100%. Hasilnya adalah 30%. Karena tidak lebih dari 100%, makanya obat ini tidak overdosis. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan DM dulu dari si phenobarbital. Menurut Farmakope Indonesia 3, phenobarbital itu dia itu TM-nya adalah 300 mg per 600 mg. Perhitungannya sama seperti tadi Theophylline. Untuk satu kali pakainya itu 15 per 20 dikalikan 300 mg. Satu harinya 15 per 20 dikalikan 600 mg. Hasilnya adalah 225 mg dan 450 mg. Oke, selanjutnya kita tentukan dosis pemakaian untuk satu kalinya itu adalah 15 mg. 15 mg ini kurang dari 225 mg.
satu harinya itu 3 dikali 15 mg. Hasilnya adalah 45 mg, dimana itu kurang dari 450 mg. Sekarang kita hitung persentase Tn-nya. Untuk satu kali akalnya itu sama dengan 15 mg per 225 15 mg per 225 mg dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 6,66%, kurang dari 100%. Untuk satu harinya berarti sama dengan 445 mg per 450 mg dikalikan 100%, hasilnya adalah 10%, kurang dari 100%, menunjukkan bahwa ini juga sama tidak OD. Jadi kedua obat ini tidak overdosis dan bisa dilanjutkan untuk prosedur pembuatan obatnya. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungan bahannya. Untuk perhitungan bahannya sendiri, kita lihat pada resepnya di sini terdapat DTD. Artinya untuk resep ini dikalikan dengan numeronya. Numeronya adalah 10. Berarti untuk perhitungan bahannya, yang pertama untuk teofilin. Teofilin sendiri itu dalam resepnya adalah 75 mg. Berarti dikalikan dengan 10, hasilnya adalah 750 mg. Yang kedua itu adalah phenobarbital. Phenobarbital dalam resep itu ada 15 mg. Dikalikan dengan 10, berarti 150 mg. Dan yang ketiga di sini kita akan menambahkan SL atau saccharomyces lactis. SL yang digunakan ini secukupnya, tapi di sini kita menggunakan 100 mg. Dikalikan dengan 10, dikalikan dengan numeronya, dikurangi dengan 750 mg, ditambah 150 mg. Nah, 300 ini berarti dia 3000 ya, 3000 mg, dikurangi dengan 900 mg. Hasilnya adalah 2100 mg SL yang akan kita timbang. Nah, semua perhitungan bahan ini adalah yang akan kita timbang di timbangan. Ini adalah alat yang kita gunakan untuk menimbang bahan-bahan yang tadi sudah kita hitung. Di sini ada dua jenis timbangan. Untuk timbangan yang di dalam kaca ini, kita itu digunakan untuk menimbang bahan kurang dari 1 gram. Biasanya dari 50 mg sampai 999 mg. Kalau misalkan bahannya kurang dari 50 mg, biasanya kita akan melakukan perhitungan pengenceran pada bahan tersebut agar bisa ditimbang. Nah, kalau misalkan ini bahan yang digunakan untuk menimbang bahan di atas 1 gram. Jadi kalau misalkan bahannya itu di atas 1 gram, kita akan menggunakan timbangan ini. Nah, sebelum kita menggunakan timbangan, kita cek dulu nih timbangannya, apakah sudah bersih atau belum. Nah, kayak gini, kalau misalkan ini kan kotor nih, kita lap dulu pakai tisu atau misalkan pakai serbet timbangannya. Ini juga dilap dulu. Pokoknya pastiin semua bahan-bahannya itu bersih dari kotoran. Kenapa? Karena kalau misalkan masih ada pengotor, misalkan masih ada kotoran di dalam timbangan itu, bisa jadi itu mempengaruhi hasil timbangan kalian. Bisa jadi yang ditimbang itu bercampur juga dengan kotoran-kotoran yang menempel pada timbangan tersebut, seperti itu. Setelah timbangan ini sudah dipastikan bersih dari pengotornya, langkah yang selanjutnya kita gunakan, akan kita lakukan adalah menyetarakan timbangan. Bagaimana cara menggunakan timbangan ini? Pertama dengan menggunakan tangan kiri, kita putar tuasnya. Nah, ini menunjukkan bahwa timbangan ini setimbang karena tidak goyang, tidak berat sebelah ataupun tidak goyang-goyang. Kita turunkan lagi. Bagaimana kalau misalkan timbangan ini tidak setimbang? Misalkan seperti ini. Karena banyak kejadian kalau misalkan dari rumah praktikum itu timbangan kayak gini, nggak seimbang. Nah, kalau misalkan timbangan tidak seimbang, kita turunin lagi, kita atur ini ya, posisinya. Nah, bisa jadi posisinya itu yang berubah, atau kalau misalkan ini nih, kalian bisa lihat di bagian kanan dan kiri ini tuh suka diputar-putar, jadi nggak seimbang antara kanan dan kirinya. Nah, ini juga bisa kalian mainin nih, buat menyeimbangkan. Sekarang kita coba lihat, apakah sudah seimbang. Nah, dia lebih berat ke sini. Berarti kita harus memutarnya nih. Cara memutarnya harus di posisi off kan terlebih dahulu, baru kalian putar. Tadi kan dia berat ke sini, berarti kita putar ke dalam. Kita putar dulu. Sudah, dia sudah seimbang.
Nah, kurang lebih seperti itu cara penyetaraan timbangan ketika kalian di dalam laboratorium informatika dasar. Sebelum digunakan, kalian harus menyetarkan terlebih dahulu, jangan main asal langsung ditimbang-timbang aja, karena bisa jadi akan ada kesalahan ketika kalian menimbang seperti yang tadi sudah aku kasih tahu ya. Sekarang kita turunin lagi dan kita mulai menimbang. Oke, selanjutnya setelah kita sudah menyetarkan timbangan, kita akan menghitung, kita akan menimbang bahan yang tadi sudah kita hitung ya. Nah, tadi kan di sini itu kekuatannya itu lebih dari 1 gram. Dari perhitungan bahan yang tadi, yang lebih dari 1 gram itu adalah SL atau sakarum aktif, di mana dia itu menurut perhitungan bahan adalah 2100 mg. Nah, sebelumnya kita letakkan dulu kertas perkamen di kedua sisi ini timbangan. Selanjutnya adalah sebelah kiri dari kita itu menaruh anak timbangan dan sebelah kanan itu menaruh bahan yang akan kita timbang. Nah, cara mengambilnya, cara menggunakan anak timbangannya, di sini kita menggunakan anak timbangan yang kalau yang emas-emas kayak gini biasanya itu yang di atas 1 gram. Kalau misalkan anak timbangan yang kayak gini nih, yang warnanya silver gini, biasanya itu tuh yang di bawah 1 gram. Nah, tadi kan 2100 mg. Kalau 2100 mg berarti 2 gram dan 100 mg. Berarti di sini kita menggunakan anak timbangan yang 2 gram. Menggunakan pinset mengambilnya. Biasanya sih nggak ada ya yang langsung 2 gram kayak gitu. Jadi kita pakai yang 1 gram sebanyak 2 kali, sebanyak 2 buah. 2 buah dan 100 mg. 100 mg kita letakkan di sebelah kiri. Sudah, seperti itu. Sekarang kita akan mengambil bahannya. Untuk bahannya di sini ada sakarum aktif atau laktosa dengan menggunakan sendok aduk. Kita masukkan dulu, kita kira-kira aja terlebih dahulu, semisal segini. Lalu kita naikkan. Nah, ternyata sakarum laktis ini lebih banyak karena dia lebih berat daripada timbangannya. Kita turunkan terlebih dahulu, baru kita ambil menggunakan sendok tanduk ini, sedikit saja dulu. Kita timbang lagi. Masih lebih berat, berarti masih harus diambil lagi. Pokoknya kayak gitu terus sampai dia setimbang. Nah, ini sudah setimbang, berarti bahan ini sudah sebanyak 2100 mg. Ketika sudah seperti ini, kalian turunkan lagi dan baru boleh kalian ambil. Dan jangan lupa di perkamennya diberi nama sakarum aktif agar tidak tertukar dengan bahan-bahan yang lain. Seperti itu kurang lebihnya ya. Dan ingat, sebelum kalau misalkan mau ambil bahan yang tadi, diturunin dulu timbangannya, baru diambil bahannya. Ya, begitupun kalau kita mau menambahkan, misalkan saat kita menimbang itu ternyata masih kurang nih bahannya. Nah, itu diturunin dulu, baru ditambahkan sedikit demi sedikit bahan yang akan kita timbang. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang kita lanjut menimbang bahan yang lain yang terpilih dan volume utama ya. Nah, sebelumnya teman-teman, aku mau perkenalkan dulu kepada kalian bahan-bahan yang biasa kita gunakan dalam praktikum farmasika dasar ini ya. Di sini kita ada lumpang dan alu. Teman-teman pasti udah tahu fungsi dari lumpang dan alu itu untuk apa. Selanjutnya di sini kita ada kaca halogi. Kaca halogi ini biasanya digunakan ketika kita menimbang bahan-bahan cair ya. Kalau tadi kan kita pakai perkamen, kalau misalkan bahan yang serbuk kayak tadi ya, bahan padat kayak tadi. Kalau misalkan bahan yang cair biasanya kita menggunakan kaca halogi. Nah, di sini ada yang namanya cawan uap. Di sini cawan uapnya 100 ml. Cawan uap ini berfungsi untuk melebur. Biasanya kita gunakan untuk melebur vaselin atau bahan-bahan semi padat lainnya di penangas gitu. Nah, di sini kita ada beker glass. Di sini dua beker glass yang 250 ml. Di sini kita ada corong.
Di sini juga kita ada Erlenmeyer. Nah, di sini kita ada gelas ukur yang 25 ml dan juga 5 ml. Untuk penggunaannya disesuaikan dengan berapa yang akan kalian ukur seperti itu. Nah, untuk prosedur pembuatan kali ini kita menggunakan lubang dan alu. Pastikan lubang dan alu ini sudah dalam keadaan bersih. Kalau misalkan belum, kalian bisa dulu menggunakan tisu. Bisa kalian lap terlebih dahulu lubang dan alunya. Dan jangan lupa untuk lubang dan alunya harus dialasi dengan serbet. Fungsi penggunaan serbet di sini adalah untuk meredam suara ketika kita sedang menggerus. Nah, untuk prosedur pembuatan yang sudah tadi kita timbang bahan-bahannya, pertama di sini kita masukkan terlebih dahulu sacharox lapis sedikit aja dulu. Fungsi penambahan sacharox lapis di awal ini adalah untuk melapisi lumpang. Kita gerus ke dalam. Nah, di sini kita gerus sacharox lapisnya sampai dia halus. Oke, selanjutnya kita tambahkan pentobarbital. Gerus sampai halus juga. Lalu kita masukkan theophylline yang tadi sudah kita timbang. Gerus lagi sampai dia halus. Dan yang terakhir kita masukkan sacharox lapis yang tadi, sisa yang tadi, yang sebelum untuk melapisi lumpang. Kita gerus at homogen. Karena syarat dari serbuk itu dia harus homogen antara bahan yang satu dengan yang lainnya. Oke, jika dirasa sudah homogen, selanjutnya kita akan mengeluarkan di sini untuk dimasukkan ke dalam tekanan. Dengan menggunakan bantuan sudut, kita ambil, jangan sampai ada yang tersisa atau menempel. Nih kayak gini kan ada yang nempel nih, terus kita pakai sudut nih. Jangan sampai ada yang tersisa di lumpang kalian. Jika sudah, sekarang kita akan membagi ini ke 10 bagian. Jadi kan nomornya 10 ya. Caranya adalah kita ambil perkamennya sebanyak 10 buah. Oke, selanjutnya setelah kalian bagi secara rata ke 10 perkamen ini, selanjutnya kita akan melipat perkamennya. Nah, caranya adalah ini, kita gulung, kan tadi kan kelipatan ini ya, kita gulung kelipatan yang atas ini, terus kita jepit pakai yang tadi lipatan yang tadi, terus kita jepit sekali lagi ini, lalu ujungnya ini kalian tekuk, dan ujungnya lagi kalian tekuk dan dimasukkan ke salah satu bagiannya. Nah, biasanya ini agak susah. Kalau misalkan susah, kalian bisa pakai deh buat ngebuka mulutnya ini, karena susah kebuka gitu kan. Nah, kayak gini. Nah, ini harus rapi. Kalian sambil rapihin aja. Kalau misalkan nggak rapi, ujung-ujungnya dirapihin juga. Nah, udah. Ini kegedean, kalau misalkan mau lebih kecil lagi juga bisa, disesuaikan aja. Lakukan hal yang sama ke 10 kertas perkamen yang sudah dimasukkan bahan obatnya. Oke, setelah kita membungkus bahan-bahan tadi ke dalam perkamen, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam wadah dan diberi etiket. Dan jangan lupa etiketnya disesuaikan dengan resep yang tadi diberikan oleh dokter. Dan juga di sini kita menggunakan label tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Kenapa? Karena obat yang digunakan adalah obat keras, jadi harus menggunakan label seperti ini. Nah, masukkan ke 10 bahan ini ke dalam wadahnya secara rapi dan tersusun. Kalau bukan pot plastik, bisa menggunakan plastik klip yang seperti di rumah sakit. Nah, pastikan dia tersusun rapi dan tidak ada yang keluar-keluar.
Nah, selanjutnya ditutup dan diberikan kepada pasien. Kurang lebih seperti itu ada praktikum yang akan kita lakukan di Farmastika Dasar ini. Semoga kalian bisa memahami dan semoga kalian bisa cepat melakukan ini di Laboratorium Farmastika Dasar. Terima kasih, saya Rahayu Pamala mewakili Asdos Laboratorium Farmastika Dasar undur diri dan mohon maaf apabila dari kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.